Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 10 kita ada perkuliahan manajemen bimbingan penyuluhan hukum perkawinan, satu mata kuliah yang mengaktualkan fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan relasi hubungan suami istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang setara dan seimbang, yang mampu melahirkan anak turun yang menjadi kekuatan umat di dalam rangka mengisi sisi-sisi kehidupan, karena bagaimanapun juga manusia sebetulnya adalah makhluk yang diciptakan Allah di surga. Harapannya adalah makhluk surga ini kembali ke surga, bukan makhluk yang kembali ke neraka. Sehingga rumah tangga yang digambarkan oleh Rasulullah adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana rumah ini mampu mewujudkan calon-calon penghuni surga, bukan calon-calon penghuni neraka. Maka relasi itulah yang kemudian banyak terdapat kasus-kasus dan fenomena-fenomena sosial yang meretakkan sendi-sendi relasi hubungan kekeluargaan itu, lantaran ada sesuatu hal dan lain sebab, sehingga mata kuliah ini adalah memfasilitasi bagaimana kita memanage bimbingan penyuluhan hukum keluarga itu dalam rangka melakukan ketahanan keluarga atau getahnaga, gerakan ketahanan keluarga. Dalam rangka apa? Keluarga yang tetap digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan baiti nari. Kemudian setiap kali pertemuan ini kita diminta 5 soal. 5 soal itu nanti akan menjadi bahan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Maka sebagai persiapan saudara-saudara untuk menjawab saat tengah semester maupun akhir semester, maka saya mewajibkan kepada mahasiswa untuk menjawabnya. Dan jawaban itu, sekali lagi, jawaban itu ada di video yang saya unggah. Jawaban terhadap pertanyaan itu ada di video. Lebih lengkap lagi bisa dilihat di SIA, karena materi setiap selesai kuliah materi saya unggah di SIA Unsuri. SIA Unsuri. Di materi hukum keluarga itu sudah untuk pertemuan kemarin mulai dari RPS materi 1, 2, dan 3 sudah saya unggah di sana. Dan kalau malas untuk mengunduh, malah untuk mengunduh materi, maka bisa disimak dari proses perkuliahan kita, karena jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di pertemuan ini. Kalaupun toh mengikuti dari awal sampai akhir, itu sudah tahu jawabannya. Tapi ancar-ancar jawabannya itu sudah jelas, kepastiannya bisa disimak kembali. Maka hari ini pun ini saya rekam untuk supaya bisa disimak kembali. Hari ini kita akan melanjutkan CPM 4, yaitu mengidentifikasi problematika perceraian dan pasca perceraian dalam perspektif manajemen bimbingan penyuluhan hukum keluarga. Kemudian CPM yang kelima menjelaskan dasar konseling, tinjauan teoritis dan praktis dalam menjawab tantangan-tantangan relasi hubungan perkawinan. Kemudian pertemuan yang akan datang CPM 6 dan CPM 7, sementara CPM 8 sampai terakhir akan dilanjutkan dosen yang tergabung di tim teaching. Ini akan saya share materinya. Oke. Baik, materi yang pertama adalah berkaitan dengan identifikasi
identifikasi problematika perceraian dalam pasca perceraian dalam perspektif manajemen bimbingan penyuluhan hukum keluarga. Kemarin sudah kita singgung tujuan perkawinan sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, surah nomor 30 ayat 21, bahwa sesungguhnya ketentraman batin yang disebut dengan sakinah yang diperoleh melalui hubungan suami istri yang didasarkan apa? Mawaddah, cinta, rahmah, dan kasih. Mawaddah itu adalah bentuk cinta kasih yang memberikan manfaat pada pihak yang mencintai. Berarti jika seorang suami mawaddah kepada istrinya, berarti suami itu memberikan manfaat kepada istrinya. Jikalau istri mawaddah kepada suami, maka istri itu akan memberikan manfaat kepada suaminya. Dan rahmah. Rahmah itu adalah cinta kasih yang memberikan manfaat pada pihak yang dicintai, di mana cinta kasih ini akan lebih mengarah pada sisi-sisi bukan hanya sisi-sisi fisik semata, tapi sudah masuk pada sisi batin, sehingga muncullah sakinah yang sesungguhnya. Kalau kemudian ditanya, dulu mana antara sakinah mawaddah warahmah? Sakinah itu adalah sebuah proses. Makanya di dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu adalah pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan keberlanjutan. Karena sakinah itu sama dengan iman. Yazidun wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Sehingga ketentraman batin dalam keluarga mensyaratkan suami dan istri, juga orang tua dan anak kelak, sama-sama memiliki dan memelihara cinta kasih itu yang membuat diri sendiri bahagia sekaligus dapat membahagiakan orang lain. Maka inilah yang kemudian di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 sangat tegas sekali Allah menegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wa min ayatihi, dari tanda-tanda, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqa. Khalaqa itu adalah menciptakan. Berarti sebetulnya an khalaqa. Khalaqa itu menciptakan dari ketiadaan menjadi adanya. Ya, siapa yang diciptakan sebetulnya? Azwaja. Allah sudah menciptakan azwaja dari diri kita. Berarti setiap manusia itu sebetulnya sudah punya jodohnya. Cuma kadang-kadang jodoh itu seperti air mengalir. Kadang menggok di tikungan, setelah itu tidak seberapa lama di tikungan, kembali lagi ke aliran utama. Kemudian menggok lagi, kembali lagi ke aliran utama. Sehingga ketika seseorang tidak jenak di dalam tikungan itu, artinya di situ ketemu jodohnya, maka kemudian lepas lagi, jadilah perceraian. Cari lagi, ketemu lagi, lepas lagi, cari lagi, dan seterusnya. Hingga dalam bahasa kasarnya, orang itu termasuk orang yang doyan kawin. Karena apa? Kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai, berkali-kali. Padahal ketika Allah sudah menciptakan dari diri kita, istri atau pendamping hidup adalah litas kunu. Litas kunu adalah supaya berproses untuk memiliki ketentraman batin ilaiha kepada istrinya. Dan untuk sebagai piranti supaya litas kunu, maka Allah itu, kalau khalaqa itu menciptakan, waja'ala, dan kemudian Allah menjadikan. Kata menjadikan itu adalah hal yang terjadi setelah terjadinya sesuatu, tercipta sesuatu. Maka ini juga masih proses untuk menuju apa? Mawaddah, cinta kasih yang kemudian berusaha memberikan manfaat, tapi sifatnya masih bersifat jasadiah, masih bersifat materi. Kalau kemudian mawaddah ini dirawat, maka rahmah akan muncul, dan rahmah inilah yang kemudian akan menjadikan penentu langgeng tidaknya. Dan itu semua adalah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Semua itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah pada kaum yang mau berpikir. Berarti kalau seseorang ingin mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, gunakan akal pikiran.
Ketika terjadi sesuatu, pikirkan dulu, jangan andalkan dengan emosi. Yatafakkarun itu adalah segala sesuatu itu menggunakan paradigma berpikir, ditanting, ditaker, ditimbang. Mau melakukan apapun itu ditimbang, ditanting, ditaker, dan sehingga apa yang ada tidak hanya sekedar emosional belaka, tapi apa yang dilakukan adalah betul-betul akan keluar dari pikiran yang jernih, hati yang bening untuk menghasilkan sesuatu yang manfaat buat merajut keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian sekarang kita identifikasi problematika seputar perceraian. Nah, identifikasi penyebab terjadinya perceraian itu ternyata termasuk cukup besar ini terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan ini karena apa? Pengkhianatan salah satu dari kedua pasangan atau keduanya juga berselingkuh. Misalkan yang laki-laki berselingkuh, maka istrinya juga tidak mau kalah, istrinya juga selingkuh. Jadi selingkuh dibalas dengan selingkuh, tapi tidak bercerai. Ada yang selingkuh tapi karena kemudian menyebabkan perihnya hati karena merasa dikhianati, maka lebih memilih untuk bercerai. Dan ini adalah menjadi penyebab yang paling sering hancurnya rumah tangga. Dan pihak yang merasa sakit hati tentu akan lebih memilih berpisah. Karena apa? Menginginkan bahwa cinta itu hanya untuk dirinya seorang, tidak mau dibagi-bagi dengan yang lain. Yang kedua, terjadi kemalasan. Kemalasan ini terlalu malas artinya apa? Terjadi eksploitasi diri dan merasa dieksploitasi. Orang malas itu tidak mau berusaha, maka bagaimana orang malas itu tidak mau belajar untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik, tidak mau berusaha untuk memenuhi yang dibutuhkan dalam pernikahan, yang ada adalah tidak mau berbuat apa-apa. Inilah yang kemudian menyebabkan ada ketimpangan dalam relasi hubungan suami istri. Yang ketiga adalah kurang komunikasi. Berapapun usia pernikahan seseorang, komunikasi itu adalah keterampilan yang paling utama yang harus dimiliki. Dan cara termudah untuk membangun kepercayaan dalam pernikahan adalah melalui keterampilan komunikasi yang terbuka dan jujur. Kenapa? Istilah garwa itu adalah sigaran nyawa. Nyawa aja sudah dibelah, disebut dengan belahan jiwa. Maka sebetulnya aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, suami istri itu sudah tidak ada aurat. Maka jika terjadi selintutan di dalam hubungan, maka akan muncul miskomunikasi. Justru miskomunikasi ini ketika sudah betul-betul akan menyebabkan keretakan relasi suami istri yang tidak terelakkan yang berujung pada perceraian. Yang keempat, ekspektasi terlalu tinggi. Dia menikah, misalkan seorang perempuan menikahi seorang laki-laki, nampak olehnya setiap kali apel selalu bawa kendaraan berganti-ganti. Tanpa berpikir dan tanpa bertanya, mobil siapa itu mas, motor siapa itu mas, tapi yang dilihat bahwa setiap kali apel selalu gonta-ganti sepeda motor dan gonta-ganti mobil. Sehingga dalam benaknya bahwa, wah ini saya akan dinikahi seorang laki-laki yang sangat tajir. Tajir termelintir begitu. Apa yang terjadi setelah menikah? Karena dia punya harapan ingin dinikahi oleh seorang laki-laki yang kaya raya, tajir melintir, tapi ternyata ketika apel itu ternyata motor yang dibawa untuk apel adalah pinjaman, makanya gonta-ganti. Mobil yang dipakai apel adalah mobil pinjaman, makanya gonta-ganti. Akhirnya apa? Merasa kecewa. Ekspektasi yang terlalu tinggi, harapan yang terlalu tinggi, yang berpadu dengan kemalasan akan membuat pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Kemudian kurangnya keintiman. Bahwa keintiman itu memang bukan hal yang paling utama di dalam relasi hubungan suami istri, apalagi kalau seperti saya sama Pak Lutfi ini kan sudah lolita. Lolita adalah lolos 50 tahun. Umur berapa Pak Lutfi? 51. 51. Sudah lolita.
Kalau sudah lolita yang difikirkan kan bagaimana kita bisa menimang cucu. Kalau sudah menimang cucu itu kan kasih sayang itu memang rahmah itu yang terjadi. Jadi harapan, dambaan dan keintiman itu sudah tidak diperlukan. Oh, 1 bulan ketemu, 1 bulan 1 kali ketemu itu sudah bagus kok. Kadang-kadang lebih 1 bulan itu males kok. Yang paling penting nyanding. Bukan bukan keintimannya, tapi nyandingnya itu, kebersamaan itu. Lah, keintiman ini walaupun bukan piranti utama terutama bagi yang pasangan yang sudah lolos 50 tahun, maka tentu keintiman ini menjadi hal yang juga menyebabkan terjadi keretakan karena keintiman emosional dan fisik bagaikan lem super yang memperkuat ikatan cinta dalam suatu pernikahan. Karena itulah penyebab terjadi keretakan adalah tidak atau kurang adanya chemistry seperti orang asing bersikap dingin, impoten, dan tidak ada gairah. Orang kurang intim mungkin merasa tidak ada chemistry. Begitu dekat kok seperti sesuatu yang hambar begitu. Begitu tidur kok seperti debok pisang yang seperti debok pisang begitu. Tahu debok pisang? Begitu sama-sama tidur di peraduan, begitu dipegang kok seperti pegang debok pisang. Sehingga begitu dilihat kok seperti orang asing, bersikap dingin. Apalagi ditambah impoten. Impoten tidak, tapi tidak ada gairah sama sekali. Setiap diajak, wah males. Setiap diajak, wah capek dan sebagainya. Inilah yang kemudian kalau tidak ditambah dosis pil R dan pil S, maka akan terjadi keretakan. Apa itu pil S dan pil R? Selalu ikhlas dalam menjalankan hubungan suami istri, sabar menghadapi situasi apapun. Jika pil R dan pil S itu tidak diminum rutin, ya akan berujung di kantornya Pak Arief Hidayat, kantor pengadilan agama. Kemudian penyebab berikutnya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal, fisik, emosional, dan atau ekonomi. Kekerasan verbal itu apa? Kekerasan verbal itu adalah kekerasan yang mengarah pada kata-kata yang kasar, mengarah pada intimidasi, mengarah pada hal-hal yang bersifat nyata. Fisik adalah tubuh, emosional adalah hati. Bisa juga kekerasan dalam seks. Normalnya ya 1 kali sehari sekali, tapi ada yang maniak betul bisa sehari sampai 5 kali seperti orang sholat begitu. Karena setiap sholat selesai sholat minta, setiap selesai sholat minta. Atau kekerasan ekonomi, gelem ngeloni tapi tidak mau belanjani. Itu kan bagian dari KDRT itu. Jadi yang dituntut ngeloni terus, tapi tidak mau belanjani. Itu pun akan berujung pada perceraian. Penyebab berikutnya adalah saling berdebat. Memang berdebat itu bagian dari diskusi. Tapi kalau sering bertengkar, yang rapuh itu adalah biduk rumah tangganya. Dan yang paling kasihan adalah anak dan anggota keluarga lainnya. Karena apa? Kalau suami istri terus bertengkar, maka anak itu akan merasa tidak betah di rumah. Kalau anak tidak betah di rumah, ujung-ujungnya akan mencari pelampiasan keluar dan tidak mau ada di dalam rumah. Padahal idealnya adalah rumah kita itu adalah surga bagi kita. Bagi kita capek kerja, masuk rumah, pulang ke rumah, kita ini sudah merasakan ayam tentrem begitu. Itu namanya rumahku surgaku. Tapi baitinari rumahku adalah nerakaku. Begitu nyampe rumah kepengen keluar lagi. Nyampe rumah kepengen keluar lagi. Sehingga tidak ada kerasan-kerasannya untuk tinggal di rumah. Penyebab yang kedelapan adalah belum siap menikah. Belum siap menikah ini ya anak-anak yang masih ingusan itu kemudian kememelan di dalam berpacaran hingga ke terbuahi sehingga ada kehamilan yang tidak diinginkan dan inilah yang kemudian sangat rapuh. Ternyata perceraian yang terbanyak adalah perceraian yang model begini. Kalau dihitung anak-anak yang model begini antara bertahan dalam pernikahan dengan bercerai itu ternyata prosentasenya lebih
lebih banyak berakhir dalam perceraian. Kemudian yang ke-9 masalah finansial dan utang. Masalah keuangan, utang piutang ini juga menjadi penyebab terjadinya. Kemudian kecanduan alkohol, minuman keras, narkoba, kecanduan judi, kecanduan seks. Sehingga bukan hanya, kalau yang terakhir itu bukan hanya dilakukan pada istrinya, tapi juga suka jajan di luar, itu juga tidak sedikit yang kemudian berakhir dengan perceraian. Kemudian naik berat badan, melar, tambah gemuk. Nah ini makanya kemudian dalam dunia selebritis ada yang tidak mau menyusui anaknya, tidak mau ini dan tidak mau hamil. Karena apa? Khawatir kalau berat badannya naik, kalau berat badannya naik akan takut ditinggal cari ganti lagi yang lebih langsing dan sebagainya. Dan ketika berat badan naik, ini berakhir dengan perceraian juga ada. Dan kemudian tidak ada kesesuaian harapan, ekspektasi. Inilah yang kemudian akan menyebabkan. Nah, seperti apa yang kita sampaikan kemarin, terjadi perceraian itu ternyata banyak piranti-piranti yang menyebabkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana di dalam pernikahan itu jangan sampai kualitas waktu kebersamaan itu terganggu. Jika kemudian papa sibuk, mama sibuk, maka manfaatkan untuk apa? Manfaatkan ada sekedar untuk rekreasi, refreshing bersama keluarga, bersama anak dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas waktu. Yang kedua adalah jikalau ada banyak media perselingkuhan, lebih baik sterilkan media HP kita ini dari media-media itu. Dan tidak seorang pun yang mau dibanding-bandingkan. Makanya sampai muncul nyanyinya Farel itu, jok dibanding-banding ke yang mesti beda. Jadi membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan itu tidak bisa dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Kemudian setelah bercerai, memang ketika orang bercerai itu menggebu-gebu betul. Ingin pisah, 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 dan pisah. Ternyata ketika sudah bercerai, menyisakan problem yang juga tidak kalah rumitnya. Yang pertama, tentu problem pasca perceraian bagi bekas suami maupun bekas istri setelah perceraian akan kehilangan statusnya sebagai suami dan sebagai istri berganti status dengan duda dan janda. Ternyata kalau duda sih gampang cari lagi. Kalau sudah janda, inilah yang kemudian serba tidak enak. Kenapa? Kalau rondo ketemu rondo, loh ada ngerumpi persatuan rondo-rondo. Kemudian agak minor sedikit, loh rondo nih minor dan sebagainya. Jadi ternyata kita menunjukkan setelah bercerai, tidak ada yang kuat menjadi janda. Nah, inilah yang sebetulnya yang perlu direnungkan. Ketika seseorang ngebet ingin bercerai dan bercerai, maka pikirkan apa yang akan terjadi. Makanya ketika mendahulukan pikiran yang jernih, hati yang bening, itu akan lebih selamat dari apa? Akan lebih selamat dari goncangan-goncangan badai yang akan menerpa bahtera rumah tangganya. Yang kedua, dampaknya terhadap anak-anak. Yang paling terasa itu anak. Kan akan merasa bingung, resah, risau, malu, sedih, dan anak bisa sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Fakta menunjukkan anak-anak bermasalah itu adalah anak yang dari broken home. Anak broken home karena dari rumah tangga yang kacau menjadi anak-anak yang bermasalah. Remaja bermasalah, anak-anak bermasalah. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan jati diri, kehilangan pegangan dari diliputi merasa dipermainkan perasaan oleh kedua orang tuanya. Maka sesungguhnya jika kemudian ketika ada orang bercerai, mau bercerai, maka ternyata bisa menjadi obat ketika mereka datang berkonsultasi untuk berpisah, suruh merenung, suruh suruh memikirkan ulang lagi bagaimana dampak-dampaknya
Dan ternyata ada orang yang ingin bercerai karena ada anaknya tidak jadi bercerai. Begitu pula ada orang yang bercerai karena memang tidak punya anak, karena ingin punya anak lagi. Dampak yang ketiga adalah dampak terhadap harta tertentu. Harta yang dikumpulkan dengan susah payah itu akan berpecah menjadi harta gono gini. Nah, inilah yang kemudian terjadi di daerah mana itu, Ponorogo atau di daerah Magetan kemarin itu, yang ketika bercerai, kemudian setelah itu tidak juga diganti harta gono gininya, dan kemudian lebih dendam lagi ketika istrinya itu menikah lagi, sehingga rumah yang mewah itu yang dibangun dengan susah payahnya oleh dirinya dipakai bersama suami barunya, maka dia akhirnya sewa bulldozer untuk dihancurkan. Timbangannya gak entuk, lebih baik sama-sama gak entuk. Tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Gak entuk siji, gak entuk kabeh. Itu karena bagaimanapun juga dengan susah payah membangun rumah, dengan susah payah membangun properti, ini akan terjadi ketidaknyamanan akibat dari dampak setelah bercerai. Kemudian dampak terhadap keluarga masing-masing bisa menjadi renggang dan bahkan bisa lebih dari itu. Makanya satu ketika saya pernah punya teman, tidak pernah mau tak jodohkan dengan saudara saya. Apa jawabannya? Sederhana. Gak cak, engkolek gak ono apike, engko mari pedot pesetuluran awake dhewe iki. Dia tidak mau karena dia khawatir persaudaraan mana ini akan terputus lantaran ada sesuatu, sehingga tidak gelem, tidak mau betul untuk tak jodohkan dengan saudara. Lah, ini muncul itu. Kemudian dampak perceraian pada kesehatan fisik mental. Nah, bisa juga ketika belum siap untuk bercerai, bisa juga stres. Bisa juga secara fisik, karena stres itu kemudian akhirnya apa ya? Akhirnya ngenes. Apa itu ngenes? Kemelurusan. Sehingga kuru dan sebagainya akhirnya meninggal. Atau mentalnya. Masih ingat Kang Enu? Kang Enu lulusan ITB yang sempat viral di media, itu kan gara-gara apa itu? Gara-gara ditinggal kekasihnya. Lah, bisa juga ketika bercerai sudah belum siap untuk diceraikan, tapi tetap dipaksa cerai, bisa juga mengganggu mental. Terus bagaimana manajemen bimbingan penyuluhan hukum keluarga kita? Paling tidak manajemen dari kata to manage yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, memimpin. Maka bagaimanapun dengan fenomena-fenomena yang terjadi, maka ketika terjadi klien untuk mencoba konsultasi masalah keluarga, maka perlu diurai satu persatu, plus minusnya, ditanting, ditakur kebe, biyen dulu melihat apa, sekarang melihat apa, maka problem itu diurai satu persatu, diurus satu persatu. Ibarat orang mengurus KTP begitu, piranti-piranti disiapkan. Kalau mengurus KTP itu berarti melalui surat keterangan RT, RW, kepala desa, dilanjutkan ke kecamatan dan Dukcapil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Dan kemudian setelah itu baru dirujuk. Pun pula begitu, ketika ada orang mau menikah, diurai satu persatu. Bila perlu, jangan keburu nikah jika kemudian ternyata belum mantap betul, atau paling tidak ada advice yang paling penting. Maka tentu advice yang paling penting itu adalah dalam rangka apa? Advice yang paling penting itu adalah bagaimana ada nasihat yang bisa dilakukan gitu. Mengelola. Maka segala problem itu kalau dikelola berarti memilah-milah. Mengelola itu adalah memilah-milah masalah yang terjadi. Dipilah-pilah, kemudian dipecahkan satu persatu. Yang ketika mengendalikan, karena bagaimanapun juga bawaan orang yang mau cerai itu kan emosional kan. Orang itu selalu berbicara sakitnya tuh di sini, tapi enaknya tidak pernah dirasakan. Hanya yang ada sakitnya tuh di sini, tapi tidak pernah merasakan bahwa enaknya tuh di
enaknya yang mana, tapi yang dipikirkan adalah sakitnya. Dikendalikan. Sehingga ketika sudah dikendalikan, diusahakan. Kalau bisa, jangan bercerai, dirujukkan. Karena bagaimanapun juga, abghadul halal indallah at-thalaq. Perbuatan yang halal, namun Allah memurkainya adalah perceraian. Dan yang kelima adalah memimpin, dipimpin. Bagaimanapun juga, ketika ada tidak terpimpinan itu akan memunculkan firaq, perpecahan, perselisihan, pertengkaran yang tidak bisa terelakkan. Secara umum bahwa manajemen itu sebagai suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengendalian, dan pengawasan. Dalam pengertian ini bahwa ini berfungsi dalam apa? Dalam mewujudkan tujuan yang nyata dalam hasil yang manfaat, dengan hasil dan manfaat yang nyata. Tujuan pernikahan itu adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka bagaimanapun juga ketika ada orang yang berkonflik, maka tetap diurai satu persatu. Makanya dalam bimbingan perkawinan itu masing-masing pasangan itu diajak untuk mengenali modalitas masing-masing itu. Diajak untuk mengenali modalitas dari modalitas apa yang dimiliki. Ketika sudah mengenali modalitas plus, modalitas minus, itu kemudian dikelola dengan baik. Modalitas inilah yang kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga di situ ada satu peragaan, misalkan kedua pasangan itu dikasih selembar kain, dikasih selembar kertas, kemudian kertas dilipat jadi dua. Silakan menggambar gunung dan kemudian silakan Anda berdiri di mana. Setelah itu, setelah keduanya selesai disatukan, kira-kira cocok nggak? Ada yang digambar dirinya ada di puncak gunung, ada yang di bawah gunung, ada yang di samping. Ketika dicocokkan, ketika ternyata kedua-duanya memilih di puncak, berarti dia punya motivasi yang tinggi untuk membangun bahtera keluarga. Jika masalah di bawah, berarti keduanya itu masih belum siap, masih menyiapkan diri untuk naik ke gunung. Nah, inilah yang kemudian bagian dari apa? Mengelola modalitas dari keduanya. Kemudian, dari modalitas yang ada, apa yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan bimbingan penjualan perkawinan? Maka langkah pertama proses bimbingan perkawinan adalah kita identifikasi potensi diri mereka. Kita identifikasi. Makanya ketika ada orang mau konsultasi tentang keluarga, hadirkan kedua-duanya, bisa menyatukan. Atau ketika berkonflik, hadir kedua-duanya. Dimulai dari diidentifikasi satu-satu dari kedua belah pihak, satukan. Benar nggak ini begini? Benar nggak ini begini? Jika benar, apa yang perlu kita lakukan? Langkah berikutnya kita melakukan perencanaan. Perencanaan terhadap apa yang perlu mereka lakukan. Setelah kita rencanakan, maka bagaimana mengatasi solusi-solusi terhadap problem yang mereka hadapi, dan selanjutnya kita evaluasi terhadap apapun yang mereka lakukan. Proses ini terus-menerus. Bagaimanapun juga kebenaran yang tidak terkelola dengan baik akan mampu terkelolkan dengan sesuatu yang tidak baik. Dan inilah yang kemudian akan menjadikan sebuah bahtera rumah tangga itu bisa kokoh atau tidak berangkat dari sini. Sama persis bahwa membangun rumah tangga itu tak ubahnya seperti mau bikin rumah. Maka rumah yang indah itu ternyata direncanakan dulu. Bikin mapping dulu. Bikin denah dulu. Setelah denah jadi, maka bikin pondasi yang kuat. Sebuah rumah tangga yang didasarkan pada pondasi yang kuat, perencanaan yang matang, kemudian dilanjutkan action plan untuk membangun pondasi yang kuat, maka tentu pondasi yang kuat itu rumusnya adalah man nakahalillah
wa angkalillah fahuwa fi wilayatillah. Siapa yang nikah karena Allah, dinikahkan karena Allah, maka seterusnya menjadi urusan Allah. Maka inilah yang akan menjadikan bagian yang tak terpisahkan di dalam membingkai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka tentu beberapa langkah-langkah di dalam mengokohkan keluarga, walaupun tidak seperti ini, paling tidak seseorang merencanakan tujuan yang ingin dicapai di dalam menjalankan rumah tangga paling tidak. Karena apa yang terjadi di hari esok itu adalah gaib buat kita. Ya paling tidak ya istikharah lah, mohon petunjuk kepada Allah. Apakah jodohnya ini betul-betul jodoh dunia akhirat? Apakah langgeng atau tidak? Istikharah. Karena istikharah ini adalah jalan satu-satunya di dalam rangka memilih jodohnya yang terbaik. Direncanakan dengan baik, kalau sudah direncanakan, organizing termasuk mengkomunikasikan seluruh sumber daya yang ada di dalam keluarga itu. Setelah dikomunikasikan, maka commanding itu adalah memahami tugas masing-masing. Seorang suami yang paham tugasnya, seorang istri yang paham tugasnya, seorang anak yang paham tugasnya, sehingga berujung tugas itu menjadi kewajiban, semuanya melaksanakan kewajiban 100%, maka akan terpenuhi hak masing-masing. Tapi jikalau yang didahulukan adalah tuntutan-tuntutan, haknya, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Satu ketika terpenuhi, tapi ketika lain akan timbul ketidaknyamanan dan ketidakpuasan. Dan ini akan menimbulkan retakan-retakan yang sangat fatal yang tidak bisa terelakkan. Commanding, mengkomunikasikan. Coordinating adalah setelah mengkomunikasikan, saling berkoordinasi. Saling berkoordinasi karena bagaimanapun juga, ini adalah bagian penting di dalam membangun bahtera rumah tangga. Tanpa ada koordinasi, tidak diwongke, maka akan timbul ketidaknyamanan dalam sebuah rumah tangga. Dan terakhir, selalu dikontrol. Hal apapun dikontrol. Keuangan dikontrol, relasi hubungan keluarga dikontrol, relasi dua belah pihak dikontrol. Ketika terjadi sesuatu, saling mengontrol, maka akan muncul kebaikan demi kebaikan untuk kelestarian rumah tangga itu. Sehingga ketika terjadi masalah, ada antisipasi PDCA plan, rencanakan, kerjakan, cek, pantau, act, tindak keperbaikan. Ada masalah lagi, rencanakan lagi. Misalkan ada orang yang mau berencana, direncanakan apa yang akan dilakukan besok, lakukan, praktekkan. Ternyata kemudian datang lagi, dipantau apa yang sudah terjadi, direncana lagi, tindakan, lakukan tindakan. Bukan berarti bahwa ketika ada orang konsultasi ingin bercerai, wis lanjutkan dengan harapan di hati, mau diramut sendiri begitu. Misalkan nilai yang ada di rumah 65, tapi yang konsultasi itu nilainya 85. Oke, untuk perbaikan gitu. Mau upgrading, ibarat barang mau tukar tambah begitu. Itu tidak bagus kalau begitu. Tapi artinya betul-betul hadir di dalam problematika, di dalam masalah yang berkaitan dengan relasi hubungan suami istri itu. Sehingga ada manfaat yang luar biasa, akan memudahkan ketika kita sudah melakukan plan, perencanaan, melakukan cek, kemudian tinjau kembali, kemudian dilanjutkan tindak lanjut, maka akan ada manfaat. Bagaimana? Kita akan memudahkan memetakan apa-apa yang terjadi di relasi keluarga itu. Pola kerja relasi hubungan itu juga bisa kita pantau. Kemudian kita bisa menyelesaikan, mengendalikan masalah yang akan muncul. Dan kita bisa menata pola itu secara runtut dan sistematis. Dan kemudian akan ada keberlanjutan terhadap ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang kelima adalah akan menghapus pemborosan apa? Pemborosan relasi itu. Karena apa? Bagaimanapun juga akan muncul problem pemborosan itu. Dan ini yang terakhir untuk CPM 4 ini, identifikasi perceraian pasca perceraian dalam perspektif manajemen bimbingan penyuluhan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi?
maka perlu ada identifikasi secara individual. Potensi. Kita identifikasi potensi individual. Baik buruknya dari potensi itu. Bagaimana cara kita mengidentifikasi potensi-potensi individual itu? Yang pertama adalah kita pahami watak karakter masing-masing. Jadi ketika seseorang mau menikah, paling penting itu adalah pahami watak karakternya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung melalui pacaran, makanya ketika ada orang berpacaran, dia akan berusaha apa? Mengenal dulu. Dah, kenapa kamu tidak tidak segera menikah? Jawabannya apa? Biar kami siap. Apa kata siap itu? Kata siap itu sebetulnya adalah mempelajari wataknya. Tapi kalau pacaran itu hanya untuk berasik masuk untuk melakukan maksiat, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau itu untuk memahami, bisa. Tapi fakta menunjukkan orang berpacaran itu hanya untuk senang-senang aja. Bukan untuk mengambil keberlanjutan terhadap relasi hubungan mereka. Bahkan tidak sedikit yang putus di tengah jalan. Nah, itu hampir sama dengan pola pola mut'ah itu. Pola mut'ah itu. Jadi pacaran selama kuliah aja, setelah itu pisah-pisahan hanya untuk senang-senang saja. Itu kan menambah banyak dosa dan derita bagi yang lain. Kalau tidak langsung, ini berarti tanya, ah, ini saya punya teman ini bagaimana lah. Tanya paling 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 bagus itu tanya tetangganya, karena tetangganya itu tahu. Pokoknya dengan catatan tetangga yang tidak hasut loh ya. Karena hidup ini kadang-kadang kita ketemu orang yang benci pada kita, bukan berarti kita menyakiti mereka, tapi karena ada orang bermuka dua menjelek-jelekan kita di depan dia. Sehingga orang itu turut serta untuk menstigmatisasi kita dengan cerita jelek yang dia ceritakan. Yang kedua adalah mencari informasi tentang kebiasaan watak dan sifatnya. Wataknya bagaimana, sifatnya bagaimana. Tapi yang paling penting ini istikharah. Istikharah itu ternyata paling penting. Kenapa? Ini langsung mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa mencocokkan weton dan perwatakan. Ini untuk ukuran Jawa ini. Nah, mencocokkan weton dan perwatakan ini ternyata ini, mohon maaf, saya ini termasuk orang yang tidak percaya dengan weton perwataan. Tapi saya akan memilih itu dengan jalan istikharah. Saya sudah yakin dengan seyakin-yakinnya ketika memahami modalitas dengan istikharah itu, karena Allah akan memberikan petunjuk lewat istikharah itu. Terutama istikharah sholat dengan hasil bermimpi. Hasil mimpi atau iktibar itu ternyata menggambarkan keseluruhan perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Istikharah ternyata. Tapi kalau hasil istikharah yang baik itu saya mencoba iseng. Saya tanya lahir tanggal berapa masing-masing, tak hitung. Tak lihat wetonnya. Ternyata di perwatakan dan weton itu cocok. Bagaimana hitungnya? Nah, yang terakhir melalui bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal ini kantor urusan agama. Melalui KUA masing-masing, seseorang sebelum menikah diberi bimbingan perkawinan. Nah, ini ternyata weton. Misalkan ya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kemudian wetonnya legi pain pon wage kliwon. Hitungnya misalkan begini, misalkan ada seorang laki-laki lahir pada hari Ahad legi, Ahad itu 5, legi itu 5 berarti 10. Sedangkan pasangannya seorang perempuan hari lahir Selasa wage, kalau Selasa itu 3, wage itu 7, ketemunya 17. 17 itu kalau dilihat di perhitungan ini kalau di sini 17 berapa tadi? Kalau 17 ternyata ketemunya 3. Rata-rata mereka yang isi horornya bagus itu bisa ketemu jodoh, ratu, pesti, tinari, topo. Kalau istirahnya bagus, tidak bagus itu bisa ketemu pegat, ketemu padu, ketemu sujana. Nah, bagaimana penjelasannya? Lah, jikalau
setelah kerwatakan dihitung ketemu pegat, maka jika hasilnya pegat, maka kemungkinan pasangan itu akan sering menemukan masalah di kemudian hari. Bisa itu karena masalah ekonomi, masalah kekuasaan, masalah perselingkuhan yang bisa menyebabkan pasangan itu bercerai atau pegatan. Artinya apa? Menghitung weton itu sama dengan menyatukan energi positif dan energi negatif kedua belah pihak itu. Jikalau yang dominan itu adalah energi negatif, tetap disatukan, maka energi ini negatif. Yang kedua ratu. Jika hasilnya ratu, bisa dikatakan pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga maupun lingkungan sekitarnya, bahkan banyak orang yang iri atas keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Kalau ketemu ini dilanjutkan dengan rata-rata yang memiliki relasi yang langgeng dan ekonomi yang mapan itu kebanyakan ketemu ini. Kalau tiba jodoh, berarti pasangan tersebut memang benar cocok dan berjodoh bila bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Orang menikah itu kan bukan hanya menerima kelebihannya saja kan, tapi sekaligus menerima kekurangannya. Dan kalau jodoh, batinnya betul-betul siap menerima kelebihan dan segala kekurangannya dalam rangka mewujudkan keluarga atau rumah tangga untuk rukun sampai tua. Kalau topo, jika hasilnya topo, dalam membina rumah tangga akan sering mengalami kesusahan di awal, namun akan bahagia pada akhirnya. Masalah tersebut bisa karena soal ekonomi dan sebagainya, namun pada sudah memiliki anak cukup lama, rumah tangga akhirnya hidup sukses dan bahagia. Tinari berarti akan menemukan kebahagiaan gampang dalam mencari ekonomi, rezeki, dan sebagainya. Padu itu bertengkar terus, sehingga bertengkar bisa berasal dari hal-hal yang sepele. Kalau Sujanah itu adalah muncul karena masalah pertengkaran dan perselingkuhan, dan pasti itu adalah berarti rumah tangga akan rukun, tentram, adem ayem sampai tua. Meskipun ada masalah apapun, tidak akan sampai merusak keharmonisan rumah tangganya. Maka sesungguhnya bagian inilah yang kemudian yang penting di dalam rangka mensikapi, sekali lagi, dalam rangka mensikapi kelanggengan rumah tangga. Nah, bisa juga melalui bimbingan perkawinan. Karena bagaimanapun juga di bimbingan perkawinan itu akan menyadarkan akan fungsi keluarga. Fungsi keluarga, dari sini dulu barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Saya punya ipar. Nah, beliau ini istrinya meninggal, artinya cerai karena meninggal. Nah, usianya masih sekitar 45 tahun. Masih punya dorongan untuk berumah tangga. Cuma problem utamanya adalah adik-adiknya itu nggak ada yang setuju. Kenapa? Karena dia selama ini dianggap laki-laki yang kurang bertanggung jawab dalam mengurus keluarganya. Sementara di satu sisi saya juga melihat kasihan. Ini tidak bisa dilakukan pembiaran karena bagaimanapun dia juga mempunyai kebutuhan batin yang harus disalurkan kan. Nah, sebaiknya saya berdiri dalam posisi apa ya sebagai seorang ipar untuk kalau saya setuju dia nikah lagi, tapi adik-adiknya nggak ada yang setuju. Baiknya saya harus bagaimana ya menyikapi yang problema keluarga seperti ini supaya kakak ipar saya ini nikah lagi gitu. Terima kasih. Laki-laki ya? Laki-laki apa perempuan Pak Yulianto? Laki-laki. Ya, kata kuncinya Pak Yulianto menyadarkan adik-adik kalau uang bisa dibantu, baju bisa dibantu, tapi khusus satu itu tidak ada yang membantu kecuali beli maniken. Ya, itu Alat yang sering peraga menjadi itu. pertimbangan saya itu, yang sering menjadi pertimbangan adik-adiknya ini kan perempuan semua. Saya bilang kebutuhan laki-laki tidak sesederhana itu, bukan masalah hanya sekedar kamu kasih uang untuk beli rokok atau kamu kasih makan, tapi ada kebutuhan dasar yang kita juga harus memikirkan itu gitu loh. Ya, fakta menunjukkan memang laki-laki yang kemudian ditinggal istri itu mengalami problem yang cukup serius karena memang apalagi kalau laki-laki itu sangat bergantung
dengan perempuan begitu. Maka memang betul sangat kasihan. Jalan satu-satunya sadarkan dari adik-adik tentang itu semua. Dan kalaupun toh terjadi sesuatu itu kan sudah di luar tanggung jawab adik-adik atau saudara yang lain. Karena kalau sudah sama-sama dewasa kan masing-masing akan bertanggung jawab terhadap urusan kehidupannya masing-masing. Saudara itu hanya bisa memberikan nasihat dan saran, tapi tidak bisa memberikan larangan. Karena itu termasuk hak yang esensi dan sangat mendasar begitu. Kecuali jikalau kemudian saudara ipar Pak Julianto itu setelah menikah menimbulkan afat yang banyak begitu. Karena hukum nikah itu memang semua adalah an-nikahus sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak suka akan sunnahku maka dia bukanlah golonganku. Hukum dasar nikah itu adalah sunnah. Tapi juga karena ada hubungannya dengan problem yang akan ditimbulkan bisa wajib. Manakala dia sudah mampu, tapi kemudian dia tidak bisa menghindarkan maksiat. Bisa juga haram. Apa haram itu? Setelah menikah menimbulkan masalah berkepanjangan, baik pihak diri sendiri maupun pihak pendamping hidupnya atau pihak keluarga, yang di situ akan menimbulkan perbuatan-perbuatan afat yang sangat besar. Bisa juga makruh, bisa juga mubah. Tinggal nantinya Pak Julianto, jika dia nikah, dia ada di posisi hukum yang mana? Di hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Tapi jika ternyata menimbulkan hukum yang haram, ya menentang pernikahannya itu memang wajib. Apa istilah? Daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Daf'ul mafasid itu adalah mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Bisa dar'ul mafasid atau daf'ul mafasid, menolak, mencegah kerusakan itu muqaddamun, lebih didahulukan ala jalbi masolih dibandingkan mengambil kemaslahatannya gitu. Lihatnya nantinya di situ Pak Julianto. Lainnya monggo. Tambahan dok. Ya, monggo. Kalau misalnya ini kan ada tetangganya yang udah ditinggal lah keluarganya. Dia saat ini masih statusnya gadis dengan usia di atas 40 juga, temennya dia kecil. Nah itu kalau perjodohan paksa, sebenarnya hukum perkawinannya boleh nggak sih ya? Karena ini dua-duanya itu harus dipaksa. Karena yang perempuannya juga sama, minder, sehingga karena merasa udah cukup umur tapi belum berkeluarga, tapi saya tahu dia juga dari pendidikan yang baik dan latar belakang yang baik. Sementara ipar saya statusnya itu minder karena merasa pekerjaannya belum mapan. Nah, padahal saya udah bilang, ya saya tidak berlebihan, tapi kamu bisa tak kasih toko lah, urus toko itu kalau kamu berdua yakin ya, saya rasa bisa. Nah ini kalau kita memaksa suatu perkawinan itu, hukumnya gimana ya secara Islam? Terima kasih. Secara Islam sangat jelas bahwa menikahkan itu harus ada persetujuannya. Sekali lagi, persetujuan bahwa makanya keluarganya oke, cuma ini dua perempuan sama laki ini harus diatur ngono lho. Terus dikawin. kalau diatutno dan kemudian keduanya berhasil nikah, maka sebetulnya tidak apa-apa, justru kewajiban bagi orang yang normal, orang yang normal punya kewajiban untuk menjodohkan. Kalau tidak ketemu-ketemu jodohnya, apalagi kedua-duanya pendiam. Urusan masalah menikah itu sudah bekerja, mapan atau belum, itu bukan ukuran. Sekali lagi, urusan mapan itu bukan ukuran. Masih ingat di surah An-Najm, sesungguhnya huwa agna wa aqna, bukan dengan fakir. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan engkau kaya maupun cukup. Hidup itu bukan kayanya, tapi cukupnya. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32,
sangat tegas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum fassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Sangat tegas itu. Wa ankihul ayama minkum. Maka kawinkanlah atau nikahkanlah orang-orang sendirian minkum di antara kalian. Fassolihina min ibadikum, orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba fasolihina min ibadikum, dan hamba-hamba sahayamu yang baik, wa imaikum, hamba-hamba sahayamu perempuan yang baik. Jadi ketika sampai begitu, wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, termasuk fasolihina min ibadikum, hamba-hamba sahaya laki-laki yang baik, wa imaikum, hamba sahaya perempuan yang baik, tetap punya kewajiban tuannya itu mengkawinkan, menikahkan. Dan janji iyakunu fuqara, jikalau kamu semua berada dalam kondisi fakir, yughnihimullah, maka Allah akan mengayakan min fadlihi, dari keutamaannya. Karena itu sesungguhnya wallahu wasi'un alim. Allah maha luas alim lagi maha mengetahui. Berarti ukuran masalah pekerjaan bukan ukuran untuk seseorang menikah atau tidak, tapi siap enggak begitu. Setelah menikah dia siap untuk fighting apa enggak? Kalau dia tetap bermalas-malasan, asalnya setiap hari tidur melungkar-melungker, sing dipikir hanya kelon aja tapi tidak mau memikirkan belanja, ya itu akan menimbulkan keharaman di dalam pernikahan itu. Itu Pak Julianto. Bagaimana, barangkali ada yang mau menambah urun rembuk? Yeah. Ya, saya mau tanya dokter. Yeah. Terkait dengan tadi manajemen, itu berarti kita manage itu dari mulai menuju pernikahan, tidak hanya ketika sudah terjadi dalam sebuah pernikahan, dokter, Yeah. Artinya kan dari mulai betul. perencanaan sampai hingga berjalannya dan terjadinya pernikahan, betul ya dokter? Yeah. Apakah betul. demikian? Ya, memang betul bahwa ketika kita hendak menentukan, misalkan anak-anak kita mau menikah, maka tentu bukan hanya dilihat dari faktor fisik saja, tapi kita sebagai orang tua harus menata betul. Bukan hanya tir podo irengi, sir podo gendenge begitu. Tapi bagaimana juga bukan hanya modal cinta doang begitu. Kalau hanya modal cinta doang itu tidak akan menyebabkan kelanggengan dari rumah tangganya itu. Ada tanggung jawab enggak? Maka salah satu ikhtiar saya merekomendasikan ke panjenengan semua, paling tidak coba dihitung wetonnya perwatakan. Karena Allah itu sudah memberikan modalitas kepada kedua belah pihak. Sekali lagi, saya merekomendasikan, ini berdasarkan pengalaman saya mengatasi, karena alhamdulillah saya di KUA itu 15 tahun. Walaupun saya sebagai penyuluh agama, saya bersinergi dengan pasangan-pasangan begitu dan berinteraksi dengan orang-orang yang mau nikah, mau cerai dan sebagainya lewat konsultasi intensif begitu. Sehingga saya sudah mantap kalau kemudian seseorang bisa dianalisis dari perwataan weton itu, karena sebetulnya Allah sudah memberikan modalitas. Sekali lagi, Allah sudah begitu lahir, setiap orang sudah dikasih modalitas begitu. Kecocokan kejodohan itu bisa dilihat dari modalitas energi tubuh. Melihat energi tubuh itu bisa dilihat dari perwataan. Melihat perwataan itu bisa dari wetonnya. Lewat weton itu bisa disandingkan dan disatukan. Tapi itu juga tidak jaminan loh ya. Sekali lagi, itu juga tidak jaminan. Karena jaminan yang paling utama adalah komitmen. Karena ada orang yang ketemunya ratu berkali-kali merencanakan cerai. Tapi kalau mau cerai itu cepat disembuhkan begitu loh. Beda jikalau kemudian ketemunya adalah sudah ketemu pegat. Itu kalau sudah terjadi retakan bisa tidak terelakkan begitu. Ada yang ketemunya jodoh, tapi sekali lagi keseluruhan itu akan dibangun lewat komitmen yang ada gitu. Kita lanjutkan dulu ya, sampai tuntas ya materinya ya.
Oke. Nah, karena bagaimanapun juga, saya ingatkan kembali, ketika kita memberikan bimbingan perkawinan mau menikah maupun mereka yang berkonflik, maka sesungguhnya kita sadarkan bahwa ada 5 fungsi di situ kita membangun keluarga. Ada fungsi biologis karena bagaimanapun juga kita akan melanjutkan keturunan. Ada fungsi psikologis bagaimanapun juga ini adalah tempat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling menjadikan pakaian. Prinsip pakaian itu adalah bisa menjadi penyejuk di kala panas, bisa menjadi dingin di kala panas, bisa menjadi penghangat di kala dingin, dan bisa menutup aurat. Fungsi sosial budaya karena bagaimanapun juga sebuah masyarakat itu akan terbentuk lewat keluarga. Fungsi sosial dan yang kelima adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini adalah to continue di dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini laksana seperti seorang pelancong yang singgah sebentar di pulau yang sangat kecil. Selanjutnya akan melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan menuju akhirat. Akhirat yang penting di dalam rangka menjaga keselamatan. Keluarga itu adalah bagaimana keluarga yang bisa menjamin keselamatan itu. Bukan hanya keselamatan dunia, tapi juga keselamatan akhirat. Karena itulah tujuan sudah kita bahas tadi dengan seperti itu. Dan paling tidak, jikalau sebuah rumah tangga apapun latar belakang, kalau mereka sudah cinta, tetap kita sadarkan bahwa ada 4 pilar yang harus ditegakkan, yang dilakukan secara terencana. Sekali lagi, di dalam bimbingan perkawinan mereka selalu dibekali dengan 4 pilar ini. Karena bagaimanapun juga mereka akan mengarungi bahtera rumah tangga yang dengan penuh tantangan. Pilar yang pertama adalah mereka betul-betul disadarkan mereka itu berpasangan. Kata berpasangan itu ya, seia sekata, kun kal aina ini, kun kal yada ini, walatakun kal uduna ini, wa aina ini. Jadilah kalian seperti 2 tangan ini. Jangan engkau jadi seperti 2 mata dan 2 telinga. Kenapa? Kalau seperti 2 tangan ini, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, dan keseluruhan dengan 10 jari ini kompak. Ketika dia mengangkat sesuatu, menggenggam tangan, maka semuanya ikut menggenggam. Ketika dalam urusan pekerjaan tidak pernah iri ini. Yang tangan kanan untuk makan, yang kiri adalah untuk urusan perkiri-kirian. Tapi ketika keduanya dalam posisi sedih, maka dia kompak untuk menopang dagu atas kesedihan itu. Ketika dia mengangkat sesuatu kompak. Tapi kalau seperti mata yang satu kelilipan, yang satu mendelik. Artinya yang satu punya masalah tidak membuat masalah itu reda, tapi malah ikut emosi sehingga terjadi pertengkaran. Itu mata. Wal uduna ini seperti telinga. Telinga ini selalu iri. Kenapa? Sini 1 gram, sini 1 gram. Tidak mungkin sini 1 gram, sini 1 kilo. Nah, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun adalah menjadikan bahwa masing-masing itu sebagai pakaian. Karena pakaian itu akan menjadi piranti penting. Di saat panas bisa untuk menjadi pendingin, di saat dingin menjadi penghangat, dan sekaligus menutup aurat. Makanya ketika ada suami istri itu mengumbar auratnya, itu di dalam kitab Tarbiyatul Tifli fi Ru'yatil Islam itu digambarkan seperti setan yang telanjang di kerumunan. Berarti sebetulnya kalau suami mengumbar aib rahasia keluarga di depan orang lain, itu sebetulnya mempermalukan dirinya sendiri. Secara langsung dan tidak langsung dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Maka tidak ada pilihan kecuali aib itu dijaga, karena gunnal basul lakum wa antum libasul lahun. Yang kedua, bahwa pernikahan kita sadarkan mereka berijab qabul, berakad nikah itu adalah sebagai mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal ya, waqad afdha ba'dukum, padahal sebagian kamu telah bercampur
ila ba'din pada bagian yang lain. Wa akhadna minkum dan aku ambil daripadamu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Uzawi juga alama amarallahu bi min imsaki bi ma'rufin atau tasrih bisan. Angkah tuku azawajatukum itu adalah kemudian dijawab dengan qabil tu dan seterusnya adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mitsaqan ghalidha. Kalimatnya sangat singkat tapi mempunyai efek yang sangat besar. Dari maksiat menjadi ibadah, dari murka Allah menjadi ridha Allah. Lewat apa? Lewat hidup pernikahan. Dan jikalau itu bisa kokoh, dan kokoh adalah orang-orang yang punya bibit-bibit iman, bibit-bibit tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pilar yang ketiga adalah saling memperlakukan pasangan dengan baik. Ma'asyara bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna dan pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf dengan patut-patut, itu berarti sesuai dengan ukuran-ukuran adat istiadat setempat. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Allah memakai kata al-ma'ruf. Al-ma'ruf yang ada di Jawa beda dengan al-ma'ruf yang ada di Arab. Al-ma'ruf di Arab beda dengan yang ada di Banjar. Di Banjar beda dengan di Sumatera. Semuanya punya ukuran-ukuran. Tidak bisa dipaksakan. Ma'ruf di Jawa dipaksakan sama dengan ma'ruf di Arab atau di Banjar. Tidak sama. Karena ma'ruf itu adalah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada di tempat tersebut yang ada hubungannya dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang ada di situ. Itulah yang disebut dengan bil ma'ruf. Bergaulnya dengan secara patut. Fa in karihtumuhunna, dan apa-apa kita menyukai mereka, fa in karihtumuhunna, manakala tidak menyukai mereka, fa asa an takrahu syai'a, maka yang paling penting adalah bersabar karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu dan sesuatu itu bisa ada solusi pemecahan. Solusinya apa? Ya dengan komunikasi tadi. Misalkan, Mas, sampai niku lek ngekai bronyo kok diincrit-incrit Mas, padahal butuh ini. Buka aja, butuhnya apa saja. Asal tidak dibuat untuk berhura-hura. Insya Allah saling menerima kok. Dek, aku iki kan nggone kantor, Dek. Koncoku ki ayu-ayu, wangi-wangi, lemu-lemu. Lah sampean aku budal kerja gak adus, aku teko kerja gak adus, ambune ambu minyak, ambu balsem. Apa gak menyebabkan hidungku ini menyebabkan bahwa rumput yang ada di luar itu lebih hijau daripada rumput yang ada di rumah. Padahal aku ini masih setia loh, Dek. Nah, apa itu? Komunikasi. Jika tanpa komunikasi, ya masalah akan tetap jadi masalah. Dan Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak sekali jikalau di situ akan ada komunikasi yang baik yang menyebabkan ma'asyara bil ma'ruf, memperlakukan pasangan dengan baik. Yang keempat, musyawarah. Hal apapun memang harus musyawarah. Karena Allah sendiri sudah memerintahkan fa'in arada fisolan antara minhuma wa tasawwurin fala junaha 'alaihima. Apabila keduanya ingin menyapih anaknya sampai 2 tahun dengan kerelaan keduanya, maka musyawarahlah. Mas, iki kan menurut kesehatan Mas yo, anak itu perlu dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan Mas yo. Sementara sama ojo duliran iki dhisik Mas yo, iki gawe anake dhisik ya. Musyawarah. Atau begini, saya mau menyusui sampai 2 tahun. Ini ternyata Allah memerintahkan musyawarah karena apa? Suami juga butuh mainan daripada mainan milik orang lain begitu. Ya, Pak Julianto ya. Suami pun butuh mainan. Ya, Mbak Kartika. Suami pun butuh mainan. Lah mainan satu-satunya kemudian ya artinya apa? Harus musyawarah. Urusan nyapih-menyapih itu juga harus musyawarah karena menyapih itu berarti anak sudah tidak boleh menyusu lagi. Sementara yang satu juga ada bayi besar yang butuh apa? Ada bayi besar juga.
Nah ini musyawarah, hal apapun lah urusan keluarga, karena selama kita menginginkan rumah tangga kita langgeng perlu musyawarah. Dan ternyata ini tinggal pilih yang mana sih? Kira-kira Anda ini pilih yang mana? Ada 5 macam bentuk keluarga. Suami mencari nafkah, istri tidak. Istri mencari nafkah, suami tidak. Dua-duanya mencari nafkah. Yang keempat, dua-duanya tidak mencari nafkah. Yang kelima adalah single parent. Single parent karena bercerai atau ditinggal mati. Pilih yang mana? Mbak Winda? Mbak Winda pilih yang mana? Kalau Mbak Kartika pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau Mbak Kartika pilih yang mana? Aku nggak milih lah. Saya sih pilih yang ketiga, dua-duanya mencari nafkah karena memang itu yang saya jalani. Saya sebagai pegawai negeri di Kementerian Agama, sementara istri saya pegawai negeri di Dinas Kesehatan. Dan inilah yang kemudian ada kualitas time ya, waktu berdua, misalkan ini tadi saya antar, kalau saya libur begini saya antar, nanti saya jemput. Walaupun sudah pasangan sudah lebih dari 20, sudah 25 tahun lah ya, tetap kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Karena apa? Komitmen tidak akan cari dan tidak akan buka cabang begitu. Kalau ingin mempertahankan puaskan dengan satu dan tidak buka cabang, ya dirawat kemesraan itu. Atau dipilih suami mencari nafkah, istri tidak, monggo. Atau istri saja yang cari nafkah, kemudian suami jadi bapak rumah tangga yang ngurus rumah tangga, monggo. Atau dua-duanya dia bekerja. Nah, ini yang mustahil ya. Dua-duanya tidak mencari nafkah. Lantas makan apa begitu? Rumput juga tidak mau begitu. Kecuali kalau Ikut mertua. rumput itu mau gitu. Bisa cari rumput di depan rumah gitu. Tidak usah. Atau single parent, naudzubillah. Kita harus bersama-sama merawat rumah tangga ini dengan baik. Dan mana yang paling ideal? Terserah. Ini adalah pilihan. Sekali lagi, hidup itu adalah pilihan. Kemudian, keluarga ideal. Keluarga ideal itu ternyata keluarga yang menjamin tidak ada segala bentuk kekerasan. Sekali lagi, keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang menjamin tidak ada segala bentuk kekerasan apapun bentuknya. Apakah fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Yang kedua, keluarga yang ideal adalah keluarga yang menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga. Semua bisa menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah keluarga yang menjamin relasi seimbang dunia dan akhirat seimbang. Yang keempat, keluarga yang kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Dan yang kelima adalah keluarga yang berkeyakinan bahwa semua peran itu mulia. Tidak ada yang lebih hina dan tidak ada yang lebih mulia. Semua peran adalah mulia karena itu adalah bagian dalam rangka membingkai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, inilah yang kemudian bagaimanapun juga kemarin sudah saya sampaikan, sebuah keluarga yang ideal adalah punya komitmen yang tinggi, punya kedekatan emosi yang tinggi, punya gairah yang tinggi, dan inilah akan menjadi keluarga yang harmonis. Jika ada keluarga yang emosinya tinggi, kedekatannya tinggi, gairahnya tinggi, tapi tidak ada komitmen, sadarkan bahwa ini dalam rangka mitsaqan ghalidz. Ketika ada orang yang gairahnya tinggi, komitmennya tinggi, tapi rendah dalam kedekatan emosi, cara-cara untuk membangun kedekatan emosi. Jika ada keluarga komitmennya tinggi, kedekatannya tinggi tapi tidak ada gairah, ya sekali-kali apa? Cari jamu. Jamu apa? Jamu peningkat gairah. Ada kedekatan emosi tok tinggi, tapi tidak ada gairah, tidak ada komitmen, maka sekali-kali taker kebe, anting kebe, dan sekali cari jamu. Ada yang punya gairah saja tapi tidak ada komitmen, tidak ada kedekatan, maka keseluruhan dicarikan solusi. Sehingga dengan demikian tetap bingkai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan segitiga cinta, cinta dengan komitmen itu, maka bingkai utama adalah cinta dulu. Maka dengan cinta akan terbangun komitmen,
maka dengan cinta akan terbangun gairah, maka dengan cinta akan ada kedekatan emosi. Itulah substansi dari mawaddah warahmah itu. Karena mawaddah warahmah itu ternyata akan meningkatkan frekuensi komitmen, akan meningkatkan kualitas gairah, akan meningkatkan kualitas kedekatan emosi itu. Nah, ini kemarin sudah saya ingatkan tahap-tahap hubungan. Yang pertama, kemarin ada apa? Tahap hubungan. Yang pertama, kalau masih 1 tahun sampai 1,5 tahun, ini masing-masing kan masih berusaha untuk bersatu kan? Ingat, ketika semangat bersatu tidak ada, ini akan rawan perceraian loh ya. Apalagi buat pasangan yang dijodohkan, tidak pernah pacaran. Ini masih semangat untuk bersatu. Dan semangat bersatu itu ingat akan langgeng jikalau diniatkan ibadah. Dan tantangannya adalah bagaimana ketika kehilangan sebagian dari apa yang ada di dalam diri diikhlaskan demi untuk membahagiakan. Tahap 2 tahun sampai 3 tahun adalah pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Maka bagaimana caranya, tantangannya, perbedaan dan pertengkaran dikelola dengan baik. Tahap ketiga, kebutuhan pribadi mulai timbul 3-4 tahun, terasa kembali, maka kompromikan, cari titik tengahnya. Kemudian tahap keempat, kolaborasi. Usia 5-14 tahun, identitas diri menguat, mulai saling melengkapi, tantangannya adalah bagaimana kita belajar mempunyai jiwa yang besar, saling menaung apa itu, yang saling mengungkung itu tidak lagi. Adalah bagaimana saling berbesar hati. Tantangan usia 15-24 tahun adalah sering muncul saling menggampangkan. Tantangannya adalah menjadi pendengar yang baik. Dan kita yang sudah 25 tahun ke atas, dan alhamdulillah saya sudah 25 tahun, tantangannya adalah sabar. Sabar. Sekali lagi, sabar. Sabar dan sabar. Sabar untuk tidak mencari ganti lagi. Sabar untuk tidak melihat rumput tetangga lebih hijau. Jangan pakai filosofi tetangga. Kalau ada sapi tuan tidak mau rumput, cari rumput yang masih hijau, yang masih segar. Berarti mencari rumput masih muda. Itu namanya sapi. Kalau ingin jadi sapi, ya sapi itu. Jadi manusia tetaplah manusia. Manusia bukanlah sapi. Nah, kemudian ada hal-hal yang bisa menghancurkan hubungan keluarga. Sekali lagi, bisa kita renungkan hal-hal yang bisa menghancurkan keluarga. Yang pertama, kritik. Sikap menyalahkan. Makanya kadang-kadang kita mau curhat sama istri, tapi tidak kemudian dikasih solusi, tapi kadang-kadang gampang kemudian langsung disalahkan. Itu kadang-kadang emosi meningkat. Kalau posisi tidak sabar, itu bisa terjadi pertengkaran. Yang kedua, konten. Sikap membenci dan merendahkan. Maka sebetulnya tidak ada satupun di antara kita yang mau direndahkan. Tidak ada satupun di antara kita yang mau dibenci. Dan itu ternyata sikap membenci dan merendahkan itu bisa menjadi peretak penghancur hubungan relasi suami istri dan hubungan keluarga. Defensif, sikap membela diri dan mencari alasan-alasan. Suka berbohong, kemudian ketika terjadi membela diri dan selalu mencari alasan dan alasan. Yang keempat ada stonewalling, sikap mendiamkan, mengabaikan. Nah, inilah yang akan menjadi penghancur. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimanapun juga pasangan dengan hubungan perkawinan yang stabil, maka paling tidak berusaha untuk apa yang positif pada pasangannya. Jika kemudian ada orang bertengkar ingin bercerai, suruh menulis apa kata-kata positif hal positif di pasangan masing-masing. Misalkan ada orang konsultasi gitu ya, mau bertengkar, coba endapkan, abaikan problem-problem yang terjadi saat ini. Coba sekarang tulis dari saat pacaran sampai sekarang apa yang positif pada istri Anda. Apa yang positif di suami Anda. Tulis. Kemudian setelah tulis apa yang positif, maka kemudian
Suruh nulis apa yang negatif pada pasangan Anda. Kalau sudah masing-masing menuangkan, disatukan. Ini loh, ini loh. Setelah itu problem yang menyebabkan Anda begini ini apa? Suruh nulis. Nah, setelah itu ini namanya mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi seperti ini, baru ini ada waktu untuk mendamaikan keduanya. Itu pun harus ada apa ya? Ada PLR dan PLS itu, sabar dan ikhlas itu. Untuk menjadi pendengar yang baik itu memang harus ikhlas dan sabar. Sehingga disitulah yang kemudian akan muncul keselarasan kebutuhan Anda dan kebutuhan saya. Ada prinsip keadilan dan kesetaraan antara kebutuhan Anda dan kebutuhan saya, kebutuhan suami dan istri. Sehingga kemudian dicatat akan menjadi rekening hubungan. Dicatat, bila perlu dipigora. Hal-hal yang baik dipigora, kemudian hal-hal yang tidak baik dipigora, sehingga ini ketika terjadi pertengkaran, loh ini loh, tinggal mengingatkan aja. Kemudian kematangan berinteraksi berarti ada keseimbangan, kemudian ada komunikasi, mengklarifikasi harapan di antara mereka, dan disinilah kemudian akan meminimalkan tingginya ekspektasi. Itu namanya ada keselarasan di antara keduanya. Itu dari materi yang pertama. Ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Masih ada waktu 30 menit. Izin Pak. Oke, Izin silakan. itu Pak. Apa? Minta arahan dan nasihat karena posisinya saya saat ini itu lagi LDR-an sama istri nih Pak. Ya. Lagi LDR. jarak jauh. Udah berapa lama 2-3 LDR? bulanan ini. Bulanan 2-3 Pak, bulan. 3 bulanan lebih. Ya. Sedangkan Istri ada di mana? saya itu kan di kabupaten lain, istri juga di kabupaten lain. Lah diterima ya penyuluh P3K ya? Iya Pak. Iya. Lulus penyuluh P3K-nya Pak Abdurrahman. Sudah mutasi tempat Pak sekarang Mbak. Pindah lagi. Pindah Baru 2 bulan tugas di tempat di KUA di kabupaten kecamatan sini, terus ditarik oleh kepala Kemenak di kota itu Pak. Oh gitu. P3K ya? Pak Dur. Ya. Kalau istri posisinya kerja di mana? Di itu Pak, di pesantren mertua Pak. Ya. Di rumah. Kata kuncinya satu, setia dan pegang komitmen ya. LDR itu tidak ada masalah, ketemu sebulan sekali, sebulan 2 kali, sepekan sekali itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kualitas time itu berkurang tapi tidak disertai dengan komitmen. Maka segitiga cinta tadi itu penting. Komitmen tetap dijaga, gairahnya diendapkan, banyak puasa. Barangkali gairahnya menggebu-gebu, kemudian pelampiasannya tidak ada, jangan sampai dilampiaskan. Itu kemarin yang di media sosial ada orang yang mengeksploitasi orang hutan itu, dijadikan pelacur di Kalimantan itu, sempat viral itu. Nah, artinya gairahnya diendapkan agar apa? Tidak menggebu, tapi sekali lagi komitmen ditingkatkan, kemudian kedekatan emosional ditingkatkan, karena tanamkan di dada bahwa tidak ada cinta melebihi yang lain adalah cinta kepada Allah dan sayang sama istri. Tuh. Kalau cinta sama Allah dan Rasulnya berarti tetap melaksanakan sunnah Rasul, dan perintah Allah. Sayang sama istri berarti tetap menjaga cintanya istri. Dan itu tetap bisa dijaga kualitas waktu itu. Syukur-syukur
Alamatus sa'adah itu kan rizqun fi biladih. Makna rizqun fi biladih, rizki di negaranya itu adalah ada kebersandingan itu. Makanya dalam ungkapan Jawa, mangan orang mangan pokoknya ngumpul begitu. Makan tidak makan, tapi berdua itu terasa ayem begitu. Walaupun yang dimakan hanya nasi sama tempe, tapi kalau makan berdua itu lebih nikmat daripada makan hamburger tapi sendirian. Sekali lagi, walaupun sekedar lauk tempe, tapi kalau berdua tetap ayem daripada makan hamburger tapi dimakan sendiri sehingga menjadi hamburger betul gitu. Hamburger, bukan hamburger tapi hamburger betul. Ya. Kira itu? Ada yang lain, monggo? Ini semuanya sudah anu ya, proposal tesisnya sudah sampai mana proposal tesisnya? Saya share ya. Mana ini ya. Ini untuk pertanyaan ketiga minggu depan atau kapan? Pertanyaan tadi sudah tak kirim paling tadi. Lambat. Ya. Ya udah, ya saya udah terima. Minggu depan sudah dijawab ya. Paling lambat minggu siap. depan. Pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini sudah dijawab minggu depan. Nanti saya. Oh, itu berarti 5 pertanyaan ini untuk 2 pertemuan kemarin sama hari ini ya, Dok? 5 pertanyaan tadi itu pertemuan kemarin. Ya. Ini nanti masih ada 5 pertanyaan lagi untuk dijawab. Setiap pertemuan ada 5 pertanyaan untuk dijawab. Kalau pertanyaan ya, berarti ada Bang Soal. Buat aja Bang, sebut aja itu Bang Soal. Tapi dijawab dulu. Nanti katanya Mbak Firna yang akan membuat Google Form-nya. Nah, ini di sini ya, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Ya. Wah, ini tidak pakai itu, lah pakai itu nanti di upload juga di YouTube nanti langsung kena penalti melanggar hak cipta. Tamatkan musiknya. Oke. Membangun komitmen keluarga. Membangun komitmen keluarga. Ini sebetulnya, ini menurut Sabik, bahwa dengan perkawinan dapat membuahkan di antara tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan dan rasa cinta antar keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, dipotong dan ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang, lagi saling menyayangi akan menjadi masyarakat yang kuat, lagi bahagia. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah menyadari bahwa tanggung jawab beristri, menanggung anak-anak, menunjukkan sikap rajin, sungguh-sungguh untuk memperkuat bakat dan pembawaan seorang dan akan dilakukan untuk dorongan tanggung jawab bekerja mencari nafkah. Dan inilah yang kemudian akan memperbesar kekayaan dan memperbesar produksi. Sehingga keluarga itu akan menjadi lebih produktif jikalau itu tidak malas. Kemudian menurut Aziz disebutkan bahwa fungsi dan tujuan perkawinan, 1, menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Yang kedua, cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah, ia memang paling baik karena disambung dengan baik. Yang ketiga adalah menyalurkan naluri kebapaan dan keibuan. Dan yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab, membagi rasa tanggung jawab antara suami istri yang selama itu dipikul masing-masing pihak.
membagi, saling berbagi. Karena berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, 4 pilar sudah kita ingatkan tadi, 4 pilar. Kemudian macam bentuk keluarga tadi sudah kita ingatkan. Kemudian keluarga ideal, kedekatan sudah kita ingatkan. Dan ini sudah seperti tadi, tinggal yang satu ini. Di manajemennya sekarang, di manajemennya. Dasar teori manajemen sekarang. Manajemen. Oke. Nah, teori praktek dasar-dasar konseling. Arti bimbingan bahwa bimbingan adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidup sehingga individu atau kelompok individu itu dapat mencapai kesejahteraan. Menurut Walgito halaman 5, bahwa sesungguhnya kita memberikan bimbingan itu sebetulnya adalah menolong mereka ketika mereka sudah punya masalah. Ketika masalah itu sudah tidak dapat diatasi, maka dia butuh advisor, butuh advokat untuk membimbing mereka agar apa? Bisa memecahkan agar tercapai kesejahteraan. Yang kedua, menurut Prayitna dan Admi, bahwa bimbingan ini adalah sebagai proses yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Tujuannya adalah agar mereka terbimbing dapat mengembangkan kemampuannya, baik kemampuan diri sehingga bisa mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu, modalitas yang dimiliki, fasilitas yang dimiliki, serta dapat dikembangkan dengan norma yang berlaku. Jadi ketika seseorang ingin berbuat sesuatu, kadang-kadang kan tidak tahu potensi apa yang dimiliki. Dan inilah butuh konselor, gitu. Kemudian kalau menurut Surya, bimbingan itu adalah sebagai proses memberikan bantuan terus-menerus sistematis. Sistematis itu kan manajerial kan? Mulai dari identifikasi, kemudian mengungkap, menyelesaikan, kemudian mengevaluasi tadi. Dari atasan kepada yang dibimbing guna mencapai kemandirian dan pemahaman diri, sehingga bisa menerima diri, bisa terarahkan dirinya, bisa terrealisasi pada hakikat perkembangan dan penyesuaian diri yang lebih optimal. Sementara menurut Gillies, bimbingan itu adalah proses membantu individu membutuhkan bantuan ini diberikan dengan sengaja, terencana, dan sistematis tanpa paksaan, tapi atas kesadaran individu itu dalam kaitannya dengan masalah yang ditimbulkan, masalah-masalah yang dihadapi. Sementara menurut Ahmadi dan Rohani, bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara terus-menerus sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi, guna mencapai kemampuan memahami diri, kemampuan menerima sendiri, sehingga sesuai dengan potensi kemampuan, penyesuaian. Dan itu bagian dari tak terpisahkan dalam lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam diri sendiri pun butuh bisa menyesuaikan dengan hal-hal yang ada dengan lingkungan itu. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyesuaikan diri. Orang yang bisa fleksibel di dalam menghadapi ini. Sebaliknya orang yang kaku akan tersiksa dengan kekakuannya. Karena itulah tujuan memberikan bimbingan konseling sekarang hubungannya dengan perkawinan sekarang. Apa tujuan bimbingan konseling perkawinan? Menurut Fakih di halaman 87 bahwa tujuan bimbingan konseling perkawinan adalah membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang ada dan berkaitan dengan pernikahan. Apa itu? Bisa membantu individu memahami hakikat perkawinan, bisa memahami tujuan pernikahan, bisa memahami syarat pernikahan, bisa memahami kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan, bisa membantu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan. Dan mereka itu butuh konselor. Konselor inilah yang kemudian akan membaca modalitas yang dimiliki, sehingga dia betul-betul siap secara mental.
Yang kedua, membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkawinan dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, bahwa orang menikah itu tidak selamanya seperti kapal yang nyaman-nyaman aja, tapi ada kalanya ada masalah yang dihadapi. Maka konselor adalah membantu untuk memecahkan itu. Yang kedua, membantu memahami kondisi dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Yang ketiga, menghayati cara menghadapi masalah perkawinan. Karena bagaimanapun juga, selama kita masih hidup, selalu ada masalah. Tapi orang yang hebat adalah orang yang akan menghadapi masalah, bukan lari dari tanggung jawab. Dan yang kelima, membantu individu menentukan pilihan. Kita, konselor itu hanya memberikan alternatif. Kira-kira dia akan memilih yang mana? Memilih yang mana? Yang ketiga, bagian C adalah membantu individu menjaga situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan berkembang menjadi jauh lebih baik. Maka apa yang dilakukan? Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan pernikahan sebelumnya terkena masalah dan telah diselesaikan agar tidak menjadi masalah lagi. Berarti ibarat ada api, berarti konselor itu adalah membantu memadamkan api dan jangan sampai tersulut kembali. Yang kedua, bisa membimbing, membina untuk mengembangkan situasi kondisi perkawinan dan rumah tangganya yang lebih baik agar terwujud keluarga yang sakinah, tenang, diliputi dengan cinta dan kasih yang akan terawat dan terukur untuk mewujudkan keberlanjutan dari keluarga yang dibangun di. Karena itulah tujuan menurut Latifun, tujuan jangka panjang dari konseling perkawinan itu menurut Hood dan Miller yang dikutip oleh Latifun di dalam bukunya Latifun, bahwa sesungguhnya dalam jangka panjang bimbingan konseling perkawinan itu adalah secara langsung akan meningkatkan kesadaran diri dan empati timbal balik antara kedua pasangan. Maka bimbingan perkawinan itu penting. Makanya tahun ini 2024 pasangan yang akan menikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Karena bagaimanapun bimbingan ini sudah meluncur sekitar 4 tahun lah ada bimbingan. Tapi masih ada yang tidak hadir. Maka berikutnya sertifikat bimbingan itu wajib sebagai syarat untuk pernikahan. Karena apa? Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran diri dan empati timbal balik antar pasangan itu. Sekaligus menumbuhkan kesadaran akan kekuatan modalitas masing-masing. Membantu untuk meningkatkan keterbukaan. Membantu mempromosikan hubungan yang lebih intim, lebih akrab. Dan mengembangkan keterampilan komunikasi ketika terjadi masalah, bagaimana cara memecahkan, ketika terjadi masalah, bagaimana mengelola konflik itu. Sehingga hidup rumah tangga akan kokoh dan kekeh. Sementara itu dasar bimbingan konseling adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran dan hadis. Ini yang menjadi landasan utama bimbingan konseling. Ketika kita membimbing, rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan banyak solusi-solusi yang ditawarkan di dalam Al-Quran, solusi-solusi yang ditawarkan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Karena dasar atau azas bimbingan konseling kita adalah bagaimana terwujud kebahagiaan dunia akhirat. Bagaimana terwujud sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana terwujud kesabaran dan tawakal kepada Allah. Dan bagaimana terwujud komunikasi yang baik, musyawarah yang terus-menerus di dalam memecahkan seluruh problem-problem di dalam rumah tangganya itu. Karena itulah, dalam bimbingan materi konseling, maka materi yang paling inti adalah merupakan ibadah kepada Allah, melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi ini melalui keluarga, karena bagaimanapun juga kita manusia adalah makhluk akhirat. Materi yang diberikan juga memiliki nilai yang lebih baik untuk pencapaian tujuan bimbingan. Tuntutan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, materi yang disampaikan oleh konselor bertujuan untuk memberikan bimbingan atau pengajaran ilmu kepada mad'u yang didakwai,
melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, materi tuntunan baik dari Al-Quran maupun hadis yang tepat untuk ditempatkan, untuk disampaikan kepada klien, meliputi akidah, akhlak, ahkam, hukum, ukhuwah, pendidikan, nasihat baik, dan guru. Ini menurut Umari. Dan sumber. Saya kira itu yang bisa didiskusikan. Ada waktu 15 menit sebelum kita tutup. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada nggih? Jawabannya ada melalui ormas. Karena yang BIMTEK konselor itu sudah melibatkan ormas. Muslimat, NU, Muhammadiyah, Aisyah, dan masing-masing organisasi bisa membuat lembaga konselor itu. Di Muhammadiyah sudah dibentuk itu lembaga konselor. Di NU juga sudah ada melalui LKK, Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Udah ada di LKK dan sudah dilaksanakan. Yang lain monggo. Tapi pertanyaannya begini Pak, mohon maaf Pak Dokter. Ya. Semakin banyaknya lembaga bimbingan, tapi angka perceraian semakin tinggi pula. Nah ini perlunya evaluasi terkait apakah adanya lembaga bimbingan konseling ini berdampak positif atau kurang positif gitu. Kemudian yang sebenarnya kalau menurut kami itu bimbingan konseling itu harus diadakan sebelum nikah. Nah, pranikah itu sebenarnya harus ada. Ya, kalau yang sudah paham ya mungkin gimana ya. Kalau yang belum paham itu, karena kebanyakan kalau nikah di usia dini itu ya seperti itu. Sebenarnya harus dimasukkan dalam peraturan pasca sebelum menikah itu. Ya, memang posisi modalitas sekarang adanya BIMBIN itu kan memang untuk melakukan gerakan ketahanan keluarga kan. Jadi untuk melakukan gerakan ketahanan keluarga sehingga yang sering terjadi itu adalah perselisihan, pertengkaran, yang paling banyak kan perselingkuhan, merasa tidak puas dengan apa yang ada yang dimiliki pasangannya dan sebagainya. Itu yang akan menyebabkan. Dan untuk anak-anak ini kan kememelan media ini kan menjadi turut serta untuk menjadi jembatan atas apa yang mereka lakukan kan. Makanya sekarang Twitter itu ya, tahu Twitter? Twitter sekarang kan jadi X ya. Ya betul ya. Twitter ya, sudah diganti namanya X ya. Ya memang betul ada X itu, memang di Twitter itu video porno itu melimpah ruah di situ itu. Jadi ternyata di Twitter itu juga menjadi media perselingkuhan juga. Media menjadi pembanding-pembanding dan video porno itu sangat terang benderang dan bisa diakses oleh siapapun itu. Itulah yang kemudian akan menjadi apa ya? Menjadi bom waktu buat anak-anak yang belum waktunya akhirnya mempraktekkan gitu loh. Berusaha untuk mencari pacar dan mempraktekkan. Kalau sudah mempraktekkan, namanya praktek itu kan ada yang jadi, ada yang tidak jadi kan. Kalau sudah terlanjur jadi sementara usianya masih belum matang itu kan ya rentan. Dan usia muda itu kan juga menjadi kerentanan menuju pada perceraian begitu. Sehingga sebetulnya di dalam mengatasi perceraian itu bukan hanya tugas penghulu semata. Bukan hanya tugas penyuluh semata. Bukan hanya tugas Kementerian Agama semata. Tapi tugas kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, jikalau kemudian rangkaian puzzle yang berserak itu disatukan dalam rangka melanggengkan ketahanan keluarga, akademisi, praktisi, kemudian politisi, kemudian birokrasi, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat bersatu untuk mewujudkan, insya Allah terwujud. Tapi selama ini adalah disparitas itu. Masing-masing sama-sama bekerja, bukan bekerja sama. Sekali lagi, masing-masing sama-sama bekerja, tapi belum bekerja sama.
belum menjadikan satu kekuatan kebersamaan di dalam misi ketahanan keluarga gitu. Siapa dulu ya? Ya. Yang lain monggo. Yang lain? Baik, terima kasih. Saya ambil dokumen satu kali lagi ya. Ini sudah Kapita Selekta Pendidikan ini sudah mau masuk, mau mencetatkan diri persis jam 10. Ini sebagai bagian yang tak terpisahkan di dalam rangka ikhtiar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling penting, mudah-mudahan keluarga kita kokoh dulu ya. Amin. Sekali lagi, mudah-mudahan keluarga kita kokoh dulu. Kalau keluarga kita sudah kokoh, insya Allah kita bisa mengokohkan orang lain. Tapi jika keluarga kita ini masih rapuh, maka ini tidak akan mungkin kita bisa mengokohkan keluarga orang lain, sementara kita tidak bisa mempraktekkan apa yang kita ucapkan. Karena itu, apapun yang kita bincangkan, mudah-mudahan bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau sudah bisa memulai dari diri kita sendiri, mudah-mudahan memberkahi pada kehidupan orang lain ya. Yang belum menikah ada siapa yang belum menikah? Mbak Hilana ini sudah nikah belum? Sudah punya anak berapa? Oh, sudah. Baru. Mbak Kartika sudah punya anak berapa? Sudah punya anak berapa Mbak Kartika? Belum. Kak. Masuk belum kayaknya. Belum. Belum. Tak doakan barangkali ada jodoh di ini. Ada siapa yang belum menikah ini? Abdurrahman itu belum 2 kali, Pak Yai. Oh, jangankan kita orang biasa, wong Kanjeng Nabi Ibrahim aja tidak bisa adil kok sama istrinya kok. Ifaur Rahman itu berjaka itu, Pak. Iya. Kanjeng Nabi Ibrahim aja enggak kuat kok. Yang enggak kuat itu malah Siti Saroh itu. Kalau beliau kan apa yang diperintah Allah dilaksanakan. Saya kira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Selamat bertugas dan bekerja. Mudah-mudahan pekerjaan kita barokah, keluarga kita barokah, umur kita barokah, aktivitas kita barokah, anak-anak yang terlahir dari buah cinta kasih kita pun barokah, sehingga kita termasuk keluarga yang amanah, anak yang solih-solihah, dan mudah-mudahan kita tetap patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli haji, ahli umroh, ahli kebaikan, selamat fi dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.